Halo semasa pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yaya Sri Wahyu, di tugas belajar hari ke-25 ini. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tema kurikulum baca ke-7. Nah, di sini udah dibagi menjadi mengenai dua pertanyaan nih. Yang pertama itu mengenai B1A dan yang kedua itu mengenai modul baca B1B. Jadi langsung aja yuk kita jawab pertanyaannya. Nah, yang pertama kita akan menjawab pertanyaan mengenai modul baca B1A atau baca 1A. Nah, pertanyaan pertamanya adalah apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Jadi, syaratnya adalah anak sudah terampil huruf simbol A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, dan juga D4 HVK. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Jadi, untuk tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Sedangkan tujuan khususnya adalah anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Nah, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A. Jadi yang pertama itu awali dengan berdiagam, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba menggunakan gambar yang ada di dalam modul. Nah, yang kedua, motivator mengajak anak mengulang kembali D4 HVK, lalu gunakan gambar sebagai kamus. Nah, yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru diperkenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1A yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkan. Lalu yang keempat, menarik garis menghubungkan ke gambar yang sesuai. Yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu BDG KMPSY sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf BDG KMPSY. Lalu yang keenam, bermain modul dengan cara melipat kertas, lalu jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya sebagai syarat untuk memberikan lembar modul berikutnya. Nah, lanjut kita ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A. Jadi untuk mengevaluasi tujuan utamanya yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul B1A sudah tercapai. Nah, untuk tujuan khususnya, motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1A secara mandiri. Nah, yang kedua, motivator harus memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDGKMPSY yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Jadi satu huruf 1 detik. Nah, pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Jadi setelah modul B1A yaitu modul B1B, dan pastikan semua syarat sudah terpenuhi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan mengenai B1B. Lanjut langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apa syarat sebelum mengenalkan B1B. Jadi, sebelum memberikan modul B1B, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu huruf verbal JLNTRC, lalu D4 HVS, dan juga modul B1A. Lalu pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Jadi tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Nah, yang kedua, tujuan khususnya adalah anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC.
Nah, dari kedua tujuan tersebut, tujuan yang harus dicapai terlebih dahulu yaitu tujuan utamanya. Karena Bimba lebih mengutamakan kebahagiaan anak yang berdampak kemampuannya semakin meningkat. Setelah tujuan utamanya sudah tercapai, baru bisa kita arahkan untuk mencapai tujuan khususnya. Nah, kita ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B. Jadi caranya yang pertama adalah awali dengan berdiagam, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba. Lalu dengan menggunakan gambar yang ada di dalam modul. Nah, yang kedua, motivator mengajak anak mengulang kembali D4HVS menggunakan modul sebagai kamusnya. Lalu yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat dan tepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca B1B yang berdampak anak memahami huruf yang baru saja diperkenalkan. Nah, yang keempat, menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Nah, yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf JLNTRC. Lalu yang keenam, bermain modul dengan cara melipat kertas. Jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Nah, yang ketujuh, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya, sebagai syarat untuk memberikan lembar modul berikutnya. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1B? Yaitu untuk tujuan utamanya, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, lalu antusias, maka tujuan utama modul B1B sudah tercapai. Nah, untuk tujuan khususnya, motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1B secara mandiri. Lalu yang kedua, motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat, yaitu satu huruf 1 detik. Nah, untuk pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Jadi tahap selanjutnya dari modul B1B adalah modul baca 1C. Alhamdulillah kita sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di tema kurikulum baca ke-7 ini. Semoga videonya dapat bermanfaat dan juga nggak ada salah kata dalam saya menjawab. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.